Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Dunovita, NPM 1701010112. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara analisis faktor dengan SPSS 24. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis faktor. Apa sih analisis faktor? Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur saling hubungan antar sejumlah besar variabel. Dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalkan, ingin diketahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan. Faktor-faktor seseorang pelanggan terhadap warung makan, ya misalnya tempat warungnya, menu, harga, hotspot, kenyamanan, kelengkapan warung makan, hiburan, dan sebagainya. Ada dua teknik analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor exploratory, mengungkap pola yang kompleks dengan melakukan eksplorasi kumpulan data dan pengujian prediksi. Yang kedua, analisis faktor konfirmatori, melakukan hipotesis dan menggunakan diagram analisis jalur untuk merepresentasikan variabel dan faktor. Kemudian, saya akan melakukan analisis faktor pada 18 variabel. Ikuti langkahnya ya teman-teman. Pertama adalah dengan mengimport data dari Excel. Ini datanya. Klik open. Maaf ya, ini komputernya lemot jadi lama nunggunya. Jangan lupa pilih sheet yang kedua. Kemudian tekan OK. Agak lama ya teman-teman karena udah semakin malam lemot. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian perbaiki dulu variabel view-nya. Perbaiki label. Nah, setelah merubah label, kemudian mengganti measure dengan scale. Mengapa dengan scale? Karena untuk data yang menggunakan pengukuran, misalnya harga. Kemudian setelah selesai variabel view, kemudian kita langsung menganalisis faktor dengan cara klik analyze. Kemudian dimension reduction faktor, saya masukkan variabelnya. Masukkan semua variabel ke kotak variabel. Kemudian klik deskriptif. Kemudian pilih ini, kita centang, kemudian KMO, continue, extraction, kemudian centang, kemudian OK. Kemudian rotation kita pilih very max, kemudian continue, yang terakhir score, save, kemudian continue.
Kemudian yang terakhir, kita klik OK. Selanjutnya, interpretasi analisis faktor. Ada KMO, and better test, kemudian ini communalities, ada total variance explain, ada komponen metrik. Nah, di sini saya sudah menginterpretasikan terlebih dahulu. Untuk KMON Bartholds test, jika nilai KMO MSE lebih besar 0,50, maka teknik analisis dapat dilanjutkan berdasarkan output di atas. Diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,849. Nah, dari ini lebih dari 0,50 dan nilai Bartholds test of sphericity signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka analisis faktor bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat. Dan selanjutnya anti-image matrix. Untuk anti-image matrix diketahui dan menemukan variabel mana saja dan layak pakai dalam analisis faktor. Pada tabel di atas terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling atau MSE. Diketahui nilai MSA dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Nah, yang dimaksud huruf A ini ya teman-teman, tulisannya kecil dan sudah saya tandai dengan warna kuning. Nilai dari masing-masing MSA ini ya teman-teman, sudah saya tulis di sini. Saya sudah menginterpretasikan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah nilai MSA lebih dari 0,50 dari hasil di atas. Diketahui semua variabel semua terpenuhi. Jika ada variabel yang tidak memenuhi syarat, maka solusinya adalah dengan melakukan analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,50. Selanjutnya, communalities. Tabel communalities menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extraction lebih dari 0,50. Karena ini lebih dari 0,50, jadi mampu semua. Kemudian selanjutnya, total variance explain. Tabel output total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel di atas, dilihat kolom komponen yang menunjukkan bahwa ada 18 komponen yang dapat diwakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue lebih dari 1, maka yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1 sebesar 5,96. 596 ini dari total, kemudian dibagi 18. 18 itu jumlah variabel, kemudian dikalikan 100, sama dengan 33,11%. Sampai faktor kelima, terus ditambahkan faktor 1, 2, 3, 4, sampai 5, hasilnya 61,87, maka mampu menjelaskan 61,87 variasi. Dari gambar screen plot ini juga dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk. Kemudian, komponen metrik. Komponen metrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing
variabel dengan faktor yang terbentuk. Misal, dari output di atas terlihat pada variabel x1.1, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,596 dan yang faktor kedua 0, negatif 0,222. Korelasi faktor ketiga adalah 0,407, yang keempat min 0,183 dan faktor yang kelima adalah negatif 0,142. Untuk variabel lainnya, cara mengartikannya sama dengan variabel x1.1. Kemudian selanjutnya, tabel rotated component metric. Tabel ini untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor yang mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membacanya sebagai berikut. Ini sudah saya ringkas. Pertama, X11 korelasi terbesar dengan faktor 4 yaitu 0,62 dan yang kedua X12 0,644 dan selanjutnya. Maka dapat disimpulkan anggota masing-masing faktor. Faktor 1 adalah X22, X23, X41, X42, X43, dan Y. Faktor 2, X21, X31, X33. Faktor yang ketiga, X32, X51, X52, X53. Kemudian faktor 4, X11, X12, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, perhatikan pada data view, maka akan terdapat variabel baru dengan nama fact1, fact11, fact21, fact31, fact41, dan fact51. Itu adalah faktor skor dari skor 1 yang fact11 dan yang fact21 adalah skor dari faktor 2 dan seterusnya sampai fact yang kelima. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.